Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Hasan Nurlihat dengan NIM 231330015. Salam hormat kepada Pak Adi selaku dosen pengampu pada mata kuliah penulisan berita dan artikel. Alhamdulillah kembali lagi sama saya dalam pembuatan video learning journal yang ke-6 tentunya, yang di sini tujuan saya itu ingin mengulas dan mereview kembali apa yang sudah dipaparkan langsung oleh kelompok 4 kemarin mengenai temanya atau judulnya yang berjudul penentuan rubrik koran dan memilih judul, lead serta diksi dalam menarik minat membaca. Nah, alhamdulillah teman-teman, pada Selasa kemarin kita dapat berkesempatan untuk melakukan UKBM, walaupun UKBM pada hari Selasa kemarin dilakukan secara daring karena pihak fakultas memberikan surat edaran bahwasannya mahasiswa di jurusan Fakultas Dakwah itu harus melakukan KBM secara daring. Nah, teman-teman, tanpa panjang kalam, di sini saya akan mereview kembali atau mengulas kembali apa yang sudah dipaparkan langsung oleh kelompok 4 kemarin mengenai rubrik koran ataupun subrubrik, dan juga bagaimana cara kita memilih judul, kemudian apa itu lead, serta apa itu diksi, dan bagaimana kita memilih diksi yang baik dan benar agar menarik minat membaca. Nah, teman-teman, masuk kepada materi yang pertama, yaitu rubrik. Nah, apa isi itu rubrik? Rubrik ini adalah istilah yang digunakan dalam media massa. Yang rubrik ini merupakan kepala ruang yang dapat mengklasifikasikan berita berdasarkan kriteria tertentu. Nah, kemudian masuk kepada subrubrik. Nah, subrubrik sendiri ini yaitu gabungan dari kata sub dan rubrik, yang dimana sub dan rubrik ini masuk pada bagian dalam struktur media yang mendukung rubrik. Nah, teman-teman, mengenai bagaimana cara kita menentukan rubrik yang baik pada halaman koran itu sudah dijelaskan langsung oleh kelompok 4 kemarin. Yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan dan sasaran, kemudian yang kedua yaitu menentukan rubrik utama, kemudian yang ketiga yaitu menentukan subrubrik. Nah, kemudian yang keempat yaitu menyesuaikan dengan struktur tata letak, kemudian yang kelima yaitu evaluasi dan melakukan penyesuaian. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwasannya sub dan rubrik ini memiliki tujuan, yang dimana tujuannya yaitu yang pertama yaitu memudahkan kita untuk mengisi halaman-halaman surat kabar maupun majalah. Nah, kemudian yang kedua yaitu mempermudah pembagian tanggung jawab redaksi, di mana setiap rubrik harus ada penanggung jawabnya. Kemudian yang ketiga yaitu menciptakan daya tarik pembaca. Seperti yang kita ketahui bahwasanya rubrik ini yaitu ruang kepala, yang dimana ruang kepala ini harus diklasifikasikan berita berdasarkan kriteria tertentu. Bagaimana itu kriterianya tentang sports ataupun politik dan lain-lain. Nah, teman-teman, masuk pada materi yang kedua yaitu lead. Nah, lead sendiri ini atau teras berita yaitu bagian yang paling penting karena pada bagian tersebut termuat isi pokok berita. Seperti yang kita ketahui, dalam lead ini itu ada beberapa poin-poin penting, di mana lead ini teras berita yang masuk ke dalam isi dan juga bagian tubuh dan juga penutup dan kesimpulan. Nah, teman-teman, ada beberapa jenis-jenis lead yang ada pada berita. Yang pertama yaitu lead ringkasan, kemudian yang kedua itu lead bercerita, kemudian yang ketiga yaitu lead deskriptif, kemudian lead yang keempat yaitu lead kutipan, kemudian lead yang kelima yaitu lead bertanya, kemudian lead yang keenam yaitu lead menggoda. Nah, teman-teman, masuk pada materi yang ketiga yaitu bagaimana cara kita menentukan judul yang baik, gitu ya teman. Cara menentukan judul berita yang baik.
Nah, sebelum itu judul yang harus kita bawakan ke dalam berita itu harus bersifat representatif ataupun bersifat secara eh, tidak berpihak ke siapa-siapa ataupun netral begitu ya teman-teman. Yang dimana judul yang kita gunakan ini itu harus menggambarkan isi daripada keseluruhan berita yang kita ingin sampaikan begitu. Nah, masuk ke dalam syarat-syarat kita memilih berita. Dalam syarat-syarat kita memilih berita itu ada poin yang pertama yaitu provokatif. Kemudian yang kedua yaitu singkat dan padat, tidak berdetail ya karena kita berfokus kepada isi yang sangat penting begitu. Kemudian yang ketiga yaitu relevan. Kemudian yang keempat yaitu fungsional. Kita memikirkan fungsional bagaimana berita tersebut bekerja secara efektif begitu ya di minat pembaca masyarakat begitu. Kemudian yang kelima yaitu formal. Kemudian yang terakhir yaitu spesifik begitu. Nah, masuk pada diksi teman-teman, bahwasannya diksi ini adalah penggunaan ketepatan kata, kemudian hal yang perlu diperhatikan ketika memilih diksi begitu teman-teman. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 4 kemarin mengenai pemilihan diksi ini teman-teman, bahwasannya ada beberapa poin penting. Di sini saya hanya ingin menjelaskan beberapa poin saja ya teman-teman. Yang pertama yaitu hindari kata-kata ciptaan diri sendiri, yang dimana diksi ini harus kita hindari teman-teman, karena pada dasarnya berita yang ingin kita sampaikan adalah berita yang disumberkan langsung oleh narasumber yang memang ini tuh harus kita kurang-kurangi bahasa dari kita sendiri begitu. Kemudian yang kedua yaitu kita harus waspada terhadap istilah-istilah asing. Kalaupun ada istilah-istilah asing yang ada pada berita kita harus menggarisbawahi atau memberikan penjelasan kenapa istilah-istilah asing ini ada pada berita kita begitu. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pengulasan materi ataupun review materi yang sudah dipaparkan langsung oleh kelompok 4 kemarin mengenai judul, penentuan rubrik, koran, dan memilih judul, lead, serta diksi dalam menarik minat pembaca. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Saya Hasan Muslihat dengan NIM 231330015 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.